Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian dari Bukit Sion Makale, Jumat 13 Agustus 2021. Harapan dan doa saya, kiranya kita semua dalam keadaan sehat di hari baru ini, hari yang ke-13 di bulan Agustus. Adapun pembacaan kita pada saat ini yang berpedoman pada bacaan harian Gereja Toraja, dari kitab Roma pasal 16 ayat 17 hingga ayat 20. Roma pasal 16 ayat 17 hingga ayat 20. Sebelum membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, pemilik kehidupan ini, kami menaikkan syukur atas segala sesuatu yang terus kami alami dalam kehidupan ini. Bahwasanya itu semua semakin mengajarkan kami bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada, Tuhan sungguh-sungguh hidup dan mengasihi kami. Pun untuk berbagi berkat Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, kami mensyukuri atas segala sesuatunya itu. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allah, mengawali kegiatan kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus Tuhan yang bekerja pada diri kami masing-masing, memampukan kami semua untuk mampu semakin memahami, mengerti dengan baik akan kebenaran firman-Mu. Kiranya boleh mengoreksi sikap hidup kami yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Biarlah dari waktu ke waktu kami dimampukan untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Sekiranya juga boleh menjadi pengajaran bagi kami, boleh menjadi petunjuk hidup bagi kami dalam menjalani hidup anugerah-Mu. Ya Bapa di sorga, layakkan kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Roma pasal 16 ayat 17 hingga ayat 20. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatan-Mu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan. Ketulusan dan kemunafikan menjadi tema perenungan kita bersama pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kedua hal ini, yakni ketulusan dan kemunafikan, kadangkala menjadi kepribadian seseorang. Ada pribadi yang sungguh-sungguh tulus, baik kepada orang lain maupun ketika mengerjakan sesuatu. Tetapi tak dapat dipungkiri, ada juga orang yang berkepribadian munafik, baik dalam hal perlakuannya ke orang lain, ataupun ketika melakukan sesuatu pekerjaan. Begitu pula yang Paulus jelaskan dalam pembacaan kita hari ini. Pada satu sisi, ia memuji jemaat di Roma akan ketulusan ataupun ketaatan mereka, baik dalam hal melayani maupun dalam persekutuan mereka. Tetapi di sisi lain, ia juga menghimbau jemaat agar hati-hati terhadap pengajaran orang-orang yang munafik, bahwa pelayanan mereka hanya dilandaskan pada kepentingan pribadi, atau dengan bahasa yang cukup kasar yang dikatakan Paulus, melayani perut mereka sendiri. Kata-kata manis yang mereka ucapkan sesungguhnya hanyalah menipu orang-orang yang tulus hatinya. Hal tersebut
merupakan ancaman terhadap persekutuan bagi jemaat di Roma dan akan menimbulkan perpecahan. Untuk itulah melalui pengilhaman dari Allah terhadap Paulus, firman Tuhan dituliskan kepada jemaat di Roma untuk hati-hati terhadap ajaran orang-orang yang munafik itu. Paulus juga mengatakan kepada jemaat dengan pernyataan yang sangat unik di ayatnya yang ke-20, semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Pernyataan yang sangat tegas ini memiliki arti bahwa Allah damai sejahtera yang dari dalam kepenuhan damai sejahtera di dalam dirinya akan mencurahkan damai sejahtera itu ke dalam hati kita. Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa jemaat itu adalah tubuh rohani dari Kristus, dan karena itu jemaat akan secara praktis mengalami bagaimana yang Maha Kudus akan melenyapkan si jahat itu dengan meremukkannya di bawah kaki mereka, karena mereka ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam mereka. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama tanpa disadari dapat saja terjadi dalam persekutuan kita, bahwa ada orang-orang yang munafik yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri di tengah-tengah ketulusan kita. Firman Tuhan kembali menguatkan kita untuk tetap waspada serta bijak di dalam menanggapinya. Damai sejahtera Allah tentu akan terus bersama-sama dengan orang-orang yang tulus, baik dalam persekutuan ataupun dalam pelayanan serta dalam pekerjaan kita setiap harinya. Tetap andalkan Tuhan dalam berbagai kesibukan kita, aktivitas kita di sepanjang hari ini, bahwasanya semoga Allah, sumber damai sejahtera juga, terus memelihara hati dan pemikiran kita dalam Kristus Yesus dan menolong kita dari si jahat. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa, bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini. Kami mensyukuri untuk setiap hal yang boleh menjadi pengajaran bagi kami. Bahkan juga ketika ada yang menegur sikap hidup kami, kami mensyukuri itu. Bahwasanya Tuhan masih mengasihi kami dan memperkenankan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini, terlebih dalam kehidupan bersama kami dalam persekutuan, juga di tempat pekerjaan ataupun di rumah kami masing-masing. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, mari peliharakan kami di sepanjang hari ini dalam melaksanakan aktivitas kami setiap pribadi. Apapun yang kami kerjakan, kiranya itu kami kerjakan untuk Tuhan, dan biarlah itu semua boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, maupun seluruh jemaat Tuhan di muka bumi. Hiburkan yang berduka, pulihkan yang sakit, yang berkekurangan, kebutuhan hidup mereka senantiasa terpenuhi. Yang dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka untuk melewati setiap pergumulan hidup tersebut. Dan biarlah dari waktu ke waktu, sungguh-sungguh mereka menyadari bahwa hanya Tuhanlah penolong mereka satu-satunya dalam melewati setiap pergumulan hidup tersebut. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini terpapar virus 19 yang melakukan isolasi, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya mereka dikuatkan dalam melewati masa-masa karantina tersebut. Pulihkan mereka ya Bapa. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.